siang, saya Edelbert Talu akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai penyakit-penyakit dan obat yang mematikan profesi guru. Guru adalah salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan di sekolah, sekaligus pemegang tugas dan fungsi ganda, yaitu sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Sebagai pengajar, tenaga pengajar yang profesional akan terukur dan sejauh mana dia menguasai yang diasuhnya, hingga peserta didiknya mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam pandangan psikologi, keberhasilan belajar itu lebih banyak ditentukan oleh tenaga pengajarnya. Hal ini disebabkan tenaga pengajar selain sebagai orang yang berperan dalam proses transformasi, pengetahuan, dan keterampilan, juga dia memandu segenap proses pembelajaran. Guru adalah aktor utama perubahan di tengah masyarakat dan juga merupakan kreator kader-kader masa depan yang akan mewarnai peradaban manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, guru tentu menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam profesinya. Ketidakprofesionalan guru tersebut diakibatkan oleh penyakit yang mematikan profesi guru. Berikut kita lihat penyakit-penyakit yang mematikan profesi guru. Yang pertama, gatal, gaji tambah, aktivitas lemah. Umumnya guru hanya ingin gajinya bertambah, tapi melaksanakan tugas dan kewajiban tidak mau berubah. Mengikuti sertifikasi sangat ambisi, padahal guru tersebut kurang memiliki kompetensi. Tujuan utamanya adalah ia ingin berpenghasilan tinggi. Menurut portal berita info publik mengatakan, jadilah guru yang baik, guru yang kreatif dan inovatif bagi anak didik. Jangan mengajar setengah hati, jangan pula mengajar hanya karena gaji. Jangan selalu memikirkan persoalan uang, nikmati pekerjaanmu dan syukurilah. Dengan begitu, membuat guru kehilangan fokus terhadap profesi utamanya sebagai pengajar. Mengajar hanya dijadikan pekerjaan sampingan, sementara gajilah yang diutamakan. Uang sudah menjadi target dan pengabdian menjadi dikesampingkan. Obat yang mengatasi penyakit gatal yaitu gaji tambah, aktivitas lemah pada guru dengan mengonsumsi buah timun. Tingkatkan kinerja. Guru harus menunjukkan kinerja yang baik dan semangat dalam mengajar tanpa lebih mementingkan gaji. Penyakit yang kedua, stroke. Suka terlambat rupanya kebiasaan. Sebagian besar guru di Indonesia adalah kebiasaan terlambat. Suatu perbuatan yang tidak baik namun menjadi kebiasaan. Parahnya lagi, dibuat sebagai sesuatu yang wajar dan dimaklumi. Jadi bukan suatu hal yang diperlukan dijadikan beban jika ada guru terlambat saat jam mengajar. Menurut jurnalis Asia, terlambat merupakan hal yang tidak baik, apalagi menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para guru. Kerap kali dilakukan dalam lembaga pendidikan. Guru merupakan seorang pendidik yang seharusnya menularkan karakter yang baik kepada siswanya. Sebab tugas guru pada dasarnya bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tapi juga mentransfer nilai atau karakter yang baik. Obat yang mengatasi penyakit stroke yaitu suka terlambat rupanya kebiasaan adalah dengan mengonsumsi ginseng. Giat mengajar, ikuti aturan. Guru harus mengikuti tata tertib sekolah dan mempunyai niat yang tulus untuk melayani peserta didik. Yang ketiga, salesman. Sangat lemah sekali membaca. Jika para guru saja berpenyakit salesman, sangat lemah dalam membaca, bagaimana dengan murid-muridnya? Tentu pengetahuan mereka tidak akan bertambah secara maksimal, karena gurunya saja tidak memiliki pengetahuan yang optimal. Padahal kalau kita melihat sebagai praktisi yang sering terjun di lapangan adalah kemampuan literasi guru sangat lemah. Kenyataannya di lapangan masih ditemui guru yang kesulitan membaca perintah indra. Mempertanyakan jika yang bertanggung jawab kepada pendidikan kemampuan membaca atau literasinya sangat
metode yang telah disiapkan. Obat yang mengatasi penyakit selesma atau sangat lemah sekali membaca adalah dengan mengonsumsi lada. Literasi baca harus ditingkatkan. Guru harus aktif dalam membaca literatur sebagai referensi dalam mengajar. Dapatkan informasi materi ajar tambahan dengan membaca. Penyakit yang keempat, hipertensi. Hilang perhatian terhadap nasib siswa. Prestasi siswa tidak diperhatikan, mau pintar atau bodoh, masa bodoh. Tidak ada upaya pengayaan bagi siswa yang berprestasi dan tidak ada upaya perbaikan atau remedial kepada siswa yang masih kurang berprestasi. Predikat menggambarkan peran guru sebagai kombinator, sahabat dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi dan dorongan kepada siswanya, serta berbimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku siswa serta nilai-nilai orang yang menguasai bahan yang diajarkan. Obat yang mengatasi penyakit hipertensi atau hilangnya perhatian terhadap siswa adalah dengan mengonsumsi kunyit. Kerja dengan hati. Guru tersebut sebenarnya harus semangat dalam mengajar dan memberikan inspirasi dan dorongan terhadap siswanya. Jangan masa bodoh dengan prestasi siswa. Guru harus ada niat mengajar yang tulus dalam mengabdi dan melayani peserta didik. Penyakit yang kelima, asma. Asal mengisi nilai. Guru tersebut hanya asal saja mengisi nilai siswa tanpa mengetahui kemampuan dari siswanya. Seharusnya guru tersebut dapat mengisi nilai jika ia tahu bagaimana kemampuan siswanya dalam kelas atau disebabkan guru yang mengajar asal-asalan. Guru juga seharusnya mengetahui baik atau buruknya tingkah laku siswanya dan aktif atau tidaknya dalam proses pembelajaran di kelas. Guru seharusnya lebih berempati dan selektif kepada siswa karena nilai yang diberikan akan berpengaruh terhadap masa depan siswa. Maka dari itu, guru dapat melihat karakteristik siswanya, bagaimana di dalam kelas agar guru tersebut dapat mengisi atau menyimpul nilai dengan mudah setelah ia mengetahui karakteristik siswa yang dimilikinya. Atau guru tersebut dapat melihat kembali apakah selama ini siswa sering mengajar asal saja, mau murid itu mengerti atau tidak, intinya memberikan nilai menurut kampus kita News. Dalam mengisi nilai seorang guru harus disertai dengan alat penilaian yang akurat sehingga bisa dijadikan bukti. Namun dengan demikian guru juga harus memperhatikan cara mengajar. Jangan-jangan nilai siswa rendah disebabkan gurunya yang mengajar asal-asalan dan sulit dipahami oleh siswa ketika menjelaskan pelajaran di kelas. Obat yang mengatasi penyakit asma atau asam mengisi nilai adalah dengan minum obat pil profesional. Guru yang seharusnya harus profesional dalam memberikan nilai kepada siswanya. Jangan hanya asal memberikan. Guru seharusnya mampu melihat karakteristik siswanya dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.